Kebijakan pemerintah pusat mengenai mudik lebaran. Peraturan pemerintah tentang mudik hanya bisa dilakukan pasca lebaran. Pada 21 April 2020, Presiden Joko Widodo secara terbuka mengumumkan larangan mudik Idul Fitri yang diprediksi terjadi pada Mei setelah Ramadan berakhir. Kebijakan baru ini secara resmi diberlakukan pada 24 April 2020 hingga paling lambat 15 Juni. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi pada musim Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 pertama kali diperkenalkan dan ditetapkan. Namun regulasi tersebut dinilai tidak efektif karena pernah ada kasus di mana regulasi tersebut gagal menurunkan tingkat perjalanan antar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yildan Karomi, NIM 20200808056. Yang kedua, kebijakan pemerintah daerah otonom mengenai mudik lebaran tahun 2020 daerah otonom DKI Jakarta. Beberapa aturan dan regulasi diterapkan secara lokal oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah Jakarta membuat peraturan di mana orang yang ingin bepergian harus memiliki izin melintasi perbatasan dan hanya bisa diizinkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Pengamat kebijakan Republik dari Universitas Trisakti, Tembus Randiansyah, menilai kebijakan yang tidak sinkron di berbagai daerah membuat masyarakat bingung dengan situasi tersebut dengan sumber komando yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan dalam melaksanakan regulasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Widinsudi, NIM 2019 020804. Pada kali ini saya akan menganalisis kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik tahun 2021. Hasil rapat yang dipimpin oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi dan beberapa lembaga terkait yang mengikutinya bahwa menghasilkan larangan mudik tahun 2021 berlaku. Saya Lestari Novi Nurmaini, NIM 2020 02080775. Kebijakan pemerintah daerah otonom mengenai mudik lebaran 2021 daerah otonom DIY, Nimade Dwi Indrayanti, Kepala Dinas Perhubungan DIY, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan melakukan penyekatan tidak hanya di jalur utama saja, tetapi juga di jalur alternatif. Pemerintah daerah DIY menerapkan kebijakan nasional. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penyekatan larangan mudik lebaran 2021. Selain itu, akan ada posko di Prambanan, Piyungan, Dengung, Kulon Progo, Amertatawang, Patup, Manguran, dan Serandakan. Mulai tanggal 6 sampai 17 Mei dengan posko induk di Dinas Perhubungan DIY. Nama saya Syarifah Safirus dengan nomor induk mahasiswa 20200208049. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu bagian kelima kebijakan pemerintah pusat mengenai mudik lebaran tahun 2022. Pemerintah mengeluarkan aturan baru mudik lebaran tahun 2022 setelah lama 2 tahun melarang mudik lebaran dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Kini pemerintah memperbolehkan mudik lebaran dengan aturan tertentu. Aturan baru ini dituangkan dalam Satgas COVID-19 nomor 16 tahun 2022. Syarat mudik lebaran pada tahun ini yakni pelaku perjalanan dalam negeri yang telah menerima vaksin dosis ketiga atau vaksin booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen atau RT-PCR, maka diperbolehkan untuk mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Ali Komarudin, NIM 2020208089, Prodi Manajemen Pagi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah daerah otonom mengenai mudik lebaran tahun 2022 daerah otonom di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjelaskan mengenai mudik 2022 saat ini yang terpenting adalah kesadaran masyarakat. Jika memang dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan vaksin lengkap, maka bisa mudik lebaran bersama keluarga ke kampung halamannya. Sekian, terima kasih.